Pemirsa, sejumlah aliansi masyarakat menggelar aksi bertajuk Revolusi Rakyat Indonesia di depan gedung DPR Jakarta. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas kenaikan tunjangan fantastis anggota DPR. Masa aksi sudah mulai berdatangan ke gedung DPR RI sejak Senin siang. Masa memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR RI khususnya di tengah kondisi ekonomi rakyat yang melemah. Para peserta aksi berasal dari beragam kalangan tanpa mengenakan atribut organisasi. Masa meminta tunjangan fantastis anggota DPR untuk segera dihapus. Ya pemirsa, bila rakyat Indonesia gajinya harus dipotong untuk pajak penghasilan setiap bulannya, berbeda dengan DPR RI. Pajak penghasilan anggota DPR ditanggung negara. Anggota DPR RI terus menjadi sorotan, bukan hanya goyangannya, tetapi juga gaji serta tunjangan sebagai anggota. Selain mendapatkan tunjangan rumah dinas senilai 50 juta rupiah setiap bulannya, pajak penghasilan anggota DPR juga ditanggung negara. Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan, pemberian tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah lantaran anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah dinas. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan satu lagi di mana? Ulu Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara, dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lain-lain tidak ada perubahan. Itu. Saat ini Ketua DPR mendapatkan gaji Rp5.040.000. Sementara Wakil Ketua mendapatkan gaji Rp4.620.000. Untuk anggota DPR mendapatkan Rp4,2 juta. Di luar gaji pokok, anggota DPR juga mendapatkan beberapa tunjangan, seperti tunjangan untuk istri atau suami dan tunjangan anak. Mereka juga mendapatkan uang sidang untuk per paket mencapai Rp2 juta. Ada juga tunjangan jabatan dan tunjangan beras. Sementara itu, anggota DPR yang tercatat sebagai wakil rakyat tetap wajib membayar pajak penghasilan atau PPh. Namun mereka juga mendapatkan tunjangan PPh sebesar Rp2,699.000. Tunjangan ini dibayarkan oleh negara. Anggota DPR RI juga mendapatkan tunjangan kehormatan. Tunjangan komunikasi mencapai Rp15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan listrik dan telepon. Sementara anggaran untuk asisten anggota senilai Rp2.250.000. Tidak hanya itu, wakil rakyat ini juga mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta. Mereka juga mendapatkan biaya kunjungan daerah berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta. Total pendapatan per bulan anggota DPR RI saat ini mencapai Rp116.021.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Namun benarkah total pendapatan anggota DPR hanya 114 juta per bulan? Karena berdasarkan Pagu APBN 2025, setiap anggota DPR bisa mengantongi hingga 230 juta rupiah per bulan. Berdasarkan Pagu APBN 2025, gaji seluruh anggota DPR mencapai 1,6 triliun rupiah per tahun. Jika dibagi kepada 580 anggota DPR dan dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka total pendapatan anggota DPR sebetulnya bisa mencapai 237,9 juta rupiah per bulan. Ini adalah nilai maksimal yang disediakan negara untuk pendapatan anggota DPR. Kemudian jika ditambah tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan, maka total pendapatan anggota DPR per bulan
bisa mencapai Rp287,9 juta per bulan. Dan gaji satu anggota DPR setiap bulannya yang belum termasuk tunjangan rumah besarannya 44 kali dari gaji upah minimum Jakarta yang hanya 5 jutaan atau 101 kali UMR Jawa Tengah yang cuma Rp2.100.000. Gaji wakil rakyat ini juga 43 kali dari gaji guru PNS. Bahkan jika dibandingkan dengan gaji wakil rakyat di luar negeri, di Amerika Serikat, gaji anggota parlemen hanya 11 kali upah warganya. Sementara Inggris cukup 4 kali dari upah minimum warganya. Dan pemirsa, kita kembali memantau kondisi terkini di depan gedung DPR RI bersama rekan Anissa Rizkia. Ya Anissa, bagaimana suasana demo terkini di depan gedung DPR RI? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, saat ini situasi di depan gedung DPR RI terpantau sudah kondusif, di mana tadi aksi massa sempat melakukan pemukulan begitu terhadap sejumlah tim keamanan dan sempat dibubarkan oleh pihak keamanan, dan hingga saat ini memang sejumlah massa aksi masih berada di depan gedung DPR RI. Bisa disaksikan sejumlah 1.250 personil keamanan yang bersiaga dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar hari ini di depan gedung DPR RI. Dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Selipi begitu, jalan ditutup total. Seluruh kendaraan dilarang melintas di kawasan ini dan sejumlah massa pun masih berada di sekitaran depan gedung DPR RI. Sabrina dan juga pemirsa, ada beberapa sejumlah tuntutan yang disampaikan begitu. Sejumlah aksi massa ini merupakan dari beragam aliansi, ada dari mahasiswa, kemudian ada dari masyarakat umum, kemudian ada pengemudi ojek online. Mereka datang untuk menyampaikan begitu tuntutan yang saat ini tengah melakukan demo di depan gedung DPR RI. Yang diantaranya yaitu mereka ingin dari DPR begitu memikirkan segala kesulitan dari masyarakat, termasuk pajak DPR yang kini dibebankan kepada negara. Tentunya ini menjadi tuntutan bagi masyarakat agar pemerintah lebih memikirkan masyarakat kecil dibandingkan dengan memberikan tunjangan kepada anggota DPR. Selain itu juga, Sabrina, memang menurut pantauan kami tadi sempat dari tim gabungan dari TNI Polri begitu menambahkan personil pada siang hari ini dikarenakan memang aksi massa yang begitu banyak, semakin siang semakin ramai, namun kondisinya saat ini sudah kondusif. Itu artinya demo sudah berlangsung damai dan juga kondusif pada siang hari ini, dan kami akan terus memantau begitu jalannya demo, apakah nantinya akan berlangsung kembali, kita nantikan bersama. Dan memang hingga saat ini juga, Sabrina, pihak tim gabungan TNI Polri, tim keamanan masih bersiaga di bahu-bahu jalan dari arah Jalan Gatot Subroto menuju arah Selipi. Demikian saya kembalikan kepada Anda, Sabrina. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kemacetan horor di Jalan TB Simatupang membuat Gubernur Jakarta Pramono Anung mengambil langkah cepat. Pramono akan membongkar sebagian trotoar yang tidak terpakai atau memang mengganggu oleh proyek. Mencoba, saya sama supir berdua aja, memang marah. Koordinasi Bina Marga dan Dinas Perhubungan ini sangat-sangat penting di lapangan. Dinas Perhubungan, Satpol PP itu nampak di permukaan. Dan saya tidak mau di lapangan ada lagi paugal-paugal, nggak boleh ada lagi. Jadi untuk itu mohon Satpol PP dan sebagainya untuk ditertibkan. Ketika tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya sama supir berdua aja,
memang parah. Memang kondisi lapangannya sangat sulit. Beberapa pekerjaan itu sebenarnya BD-nya bisa dikecilin. Kita minta untuk itu dikecil. Kalau perlu gubernur yang tengah saya akan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini, kita hadir di sana. Sejak awal di warning, kalau kamu lewat sini pasti akan macet. Dan kita menghimbau meminta untuk mereka naik transportasi umum, dan itu berkali-kali. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh. Penganugerahan tanda kehormatan Republik Ketua DPR RI Puan Maharani hadir menerima tanda. Selain Puan, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Bakhtiar Nazamuddin, serta jajaran Kabinet Merah Putih yang juga hadir menerima tanda jasa dan kehormatan. Total ada 141 tokoh yang hari ini mendapatkan tanda jasa. Tanda jasa diberikan langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuai kritik karena membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dengan Jepang. Amran kemudian mengklarifikasi pernyataannya dan menyebut sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga beras. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap tidak peduli terhadap kenaikan harga beras. Menurutnya, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan harga beras. Di antaranya melalui operasi pasar yang menggelontorkan 1,3 juta ton beras seharga Rp12.500 per kilogram. Sebelumnya, Amran menuai kritik usai rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI Kamis lalu. Dalam rapat ini, Amran menilai masyarakat terlalu reaktif terhadap kenaikan harga beras. Ia membandingkan dengan harga beras di Jepang yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP? Karena ini adalah vital. Kalau ini bermasalah, kita kesulitan. Sekarang ini baru naik saja sedikit, ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada... Oh, ini belum selesai, Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti, tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras dalam sebulan terakhir mengalami tren kenaikan. Harga beras medium kini mencapai Rp16.500 per kilogram. Sementara harga beras super menjadi Rp17.250 per kilogram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan usulan gerbong khusus perokok untuk kereta jarak jauh tidak sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo khususnya di bidang kesehatan. Pernyataan ini diungkapkan Wapres Gibran di sela-sela kunjungan ke Stasiun Solo Balapan, Jawa Tengah. Menurut Gibran, usulan anggota DPR soal adanya gerbong khusus merokok tidak sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo di bidang kesehatan. Gibran berpendapat prioritas gerbong lebih baik diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, juga lansia dan difabel. Pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi,
Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan. Jajaran Kabinet Merah Putih ikut berpartisipasi dalam Merdeka Run yang digelar di depan Istana Merdeka Jakarta. Masyarakat pun antusias untuk ikut serta dalam acara tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Sila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pertama tentunya kami atas nama panitia mewakili semua teman-teman panitia sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang luar biasa dalam seluruh rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hari ini salah satu puncaknya kita memperingati dari sisi olahraga. Nah, kita pagi ini berlari, ada yang 8 km, ada yang 4,5 km. Aku tuh baru